Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Di sini saya akan memberikan briefing singkat terkait materi praktikum Sistem Informasi Geografis di minggu ke-6 ya, week 6. Sebelum kalian nanti di kuliah akan ada UTS ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, jadi salah satu kegunaan di dalam GIS itu adalah kita bisa menggunakan operasi namanya overlay ya, menumpang tindihkan peta ya. Dan yang paling mudah di dalam operasi overlay itu adalah menggunakan data raster. Nah, sebenarnya kita punya menu atau tools ya di dalam software itu. Nah, ini contoh yang klasik kita bisa gunakan overlay itu menggunakan namanya raster calculator. Kalau kalian ingat ya, raster itu tersusun atas sel yang memiliki value atau nilai. Jadi nilai-nilai tersebut sebenarnya bisa kita jumlahkan atau kita berikan operasi aritmetik yang lain seperti kali atau tambah atau kurang ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menambahkan nilai-nilai di dalam sel raster tadi ya. Sel raster pada layer 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Atau sering kita sebut operasi ini sebagai aljabar peta ya, atau mapematik gitu ya, matematika peta. Oke, ini adalah contohnya. Kalau kita punya layer customer, street, parcel, elevation, dan land use, ini bisa kita sum, ya, kita summary, kita overlay, tumpang tindihkan sehingga menghasilkan sebuah gitu ya kombinasi dari nilai-nilai ini, gitu ya. Ini adalah operasi paling umum di dalam geologi teknik, di dalam sistem informasi geografis. Ini adalah proses tumpang tindih gitu ya dari dua atau lebih. Kenapa dua minimal? Karena namanya juga tumpang tindih gitu ya. Berarti ada yang ditumpang dan ada yang ditindih ya, seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Ini misal ada layer namanya salinity. Di dalam layer itu ada kelasnya. Ada kelas high, medium, dan low ya. Jadi ada yang garamnya tinggi, ada garamnya rendah. Kemudian adalah insiden penyakit ya. Nah, kira-kira ada penyakit yang sebarannya itu tinggi ya dan rendah konsentrasinya. Kemudian kualitas air. Kualitas air ada kelasnya. Ya, kelas good, average, dan bad ya. Jadi setiap layer itu topiknya beda ya. Ada salinitas, ada penyakit, ada kualitas air. Dan setiap layer itu punya kelasnya. Ada kelas tinggi, menengah, dan rendah ya, seperti itu. Nah, ini kalau misal kita jumlahkan atau kita overlay, kita menghasilkan katakan di mana sih gitu ya tempat yang banyak udangnya ya. Nanti tempat yang ada udangnya ini adalah hasil overlay dan itu bisa kita bagikan lagi kelasnya. Oh, ada yang udangnya sedikit low gitu ya. Ada yang udangnya banyak high ya seperti itu. Jadi tumpang tindih dari beberapa layer gitu ya untuk menghasilkan informasi ini. Katakan misal gitu ya, di sini yang banyak udang itu yang warna hijau, misal, oh ini yang hijau ini kita lihat yang warna biru di sini, oh kualitas airnya ternyata rata-rata, misalnya seperti itu. Nah, atau misal insiden penyakitnya low, nggak ada tuh penyakit di sana ya. Terus warna biru ini, oh salinitasnya medium. Nah, seperti itu ya. Jadi kan raster ini selnya punya nilai-nilai tadi ya. Oke, contoh yang lain, misalnya studi soal estimasi emisi ya. Jadi misal ini kasusnya ada emisi gitu ya di suatu perkotaan yang dia dekat dengan industri gitu ya, sumber-sumber industri gitu ya. Di sana juga ada kendaraan, ada kota gitu, ada asap-asap dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya itu penjumlahan dari apa ya? Estimasi titik polutan gitu ya, sumbernya di mana gitu ya dan areanya. Sehingga kita bisa menentukan total emisinya ya. Dari dia sumber seperti kendaraan gitu ya, dari titik-titik industri gitu ya, atau dari area-area bisnis ya, seperti itu. Nah, total emisinya bisa kita jumlahkan gitu ya. Nah, ini operasi overlay-nya dengan sangat mudah menggunakan kalkulator raster. Kita tentu harus punya lokasi yang sama. Layer bisa beda ya, misal layer raster 1, raster 2, tapi tempat ini tuh sama. Sehingga kotak yang di tengah ini itu tuh sama dengan kotak yang di sini ya. Nah, ceritanya ini dikasih bobot, yang satu itu bobotnya lebih besar, ya, yang satu lebih rendah.
Misal kasusnya, untuk tahu daerah yang longsor, oh faktor litologi jenis batuan lebih besar bobotnya dibandingkan faktor kemiringan lereng misalnya. Nah itu bisa. Ini yang kita sebut sebagai wasted overlay. Jadi selain di-overlay, ditambahkan dia juga dikasih bobot gitu ya, di-wedge gitu ya istilahnya, ya. Contohnya, misalnya kita berikan contoh, ini pengaruhnya bobotnya 75% untuk raster satu, berarti satunya dikalikan dulu 75% yang di sini, ya. Yang ini 25%, berarti 3 kalikan 25% dulu ya. Nah, nanti kita akan dapat ya. Ya, nah, ini kadang memang dibulatkan angkanya, oh dia jadi 2 ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus contoh yang lain, misalnya kita coba. Nah, di sini 2 kalikan 75%. Nah, berapa tuh kira-kira? 1,5 ya. 3 kali 25%. Nah, itu berapa tuh kira-kira ya? Coba kalian hitung. Nah, dapat 7,5 ya. 7,5 ditambah 1,5 gitu ya. Nah, jadi berapa gitu ya? Nah, nanti kalian punya nilai baru gitu ya. Nah, mungkin saja gitu ya nilainya sudah di-coding ulang gitu ya. Jadi nilainya tidak sama persis kayak tadi, itu juga bisa sebenarnya ya. Tuh. Oke, berikutnya coba kita lihat ya, cari rumah ya, kriterianya misal dekat dengan sekolah gitu ya, atau dia ada, asuransi ya soal propertinya, dan dia dekat dengan jalan utama. Nah, ini ada bobotnya. Kita nyari rumah, bobotnya itu paling banyak dia tuh harus dekat sekolah, 0,5 misalnya bobotnya, atau asuransinya 0,3 atau dekat dengan jalan utama 0,2 ya. Nah, bobot-bobot ini sebenarnya bagusnya sih ada penentuan yang, sesuai metodenya ya. Nah, tetapi untuk contoh yang nggak apa-apa, misal diberikan contoh 0,5, 0,3, 0,2 ya seperti itu. Jadi dia dikalikan bobotnya dulu yang kita sebut sebagai wasted overlay ya. Oke, nah ini wasted overlay dalam multi criteria evaluation ya. Nanti kita akan bahas di kuliah ya. Dalam sesi briefing ini saya akan coba praktekkan contohnya nanti di sini ya. Nah, ini software ArcGIS Pro yang harus kalian siapkan nanti gitu ya. Kalian klik di map ini ya. Sisanya nanti bareng dengan asisten ya akan dibahas di kelas. Gitu. Nah, ditunggu. Jangan lupa kalian harus sign in dulu gitu ya untuk menggunakan ArcGIS Pro ini karena sifatnya trial ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, yang harus kalian kenali mungkin pertama kali melihat software ini adalah, eee, pembiasaan terlebih dahulu ya. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan QGIS dan melihat menu-menu di sini ya. Jadi software ArcGIS Pro sama dengan ArcGIS, dengan QGIS, software yang lain. Dia bisa mengelola, data-data digital ya, seperti itu, gitu, sama aja gitu. Cuma memang menu-menunya tampilannya berbeda ya. Nah, di sini, default-nya yang akan muncul itu adalah, topografi dunia ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia juga ada di sini ya, seperti itu. Nah ini, hillshade juga ada ya, bayangan bukitnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ketinggiannya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan ya, nanti akan dipandu oleh asisten di kelas gitu ya, itu kalian harus membuat namanya geodatabase. Kalau kalian bingung, menu-menunya tidak ada, kalian ke menu view saja ya, bisa klik misal katalog pen gitu ya, katalog view gitu ya, seperti itu. Kemudian geoprocessing gitu ya. Nah, geoprocessing ini adalah tools-tools yang akan kita pakai nantinya gitu ya di dalam, pekerjaan kalian ya. Nah, saya hanya akan sebatas memperlihatkan, contohnya saja ya. Nah, jadi misal geoprocessing. Nanti di geoprocessing ini ada menu namanya wasted overlay ya, seperti itu. Nah, wasted overlay, datanya nanti akan diberikan oleh asisten ya di wasted overlay ini. Kalian nanti akan diminta memasukkan beberapa peta raster gitu ya di wasted overlay ini. Nah, nanti rasternya ditambah tuh. Nah, raster peta apa, oke, masukkan gitu ya. Oke, oke, dan masukkan. Nanti dia akan dikasih bobotnya di sini ya, seperti itu. Oke, nanti akan dibahas ya bersama asisten. Demikian, seperti itu untuk sesi briefing hari ini ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.